Baik, terima kasih Pak Florianus atas kesempatan yang diberikan. Kari Shalom untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Servas Mario, Bapak Pendeta Johnson, Bapak Prof. Vincent Gasper, juga inspiring student, mahasiswa yang banyak memberi inspirasi bagi teman-teman lain, David Detan, dan juga inspirasi, saya katakan dia sebagai inspirator juga karena memang beliau sudah ada di dalam, istilah saya gitu, tapi dia rendah hati untuk mau mengikuti seluruh proses pendidikan itu yang ada. Padahal beliau sudah kategori advance dalam bidang itu, tapi dia coba untuk mengikuti proses sebagaimana lazimnya mahasiswa yang lain. Thank you juga. Selamat bertemu untuk semua partisipan, Bapak Ibu guru seluruhnya, para dosen, mahasiswa, singkatnya hadirin yang menjunjung tinggi revolusi industri 4.0 atau 5.0, dan juga tentunya revolusi pendidikan di Indonesia. Ya, saya berterima kasih secara khusus kepada Pak Prof. Vincent Gaspers karena kami searah kita mau mendobrak tatanan pendidikan yang kaku di Indonesia teristimewa yang masih diblokade oleh elit-elit pendidikan Indonesia dan tentunya punya tujuan tertentu dan itu menyimpan jutaan misteri yang sulit terselami. Dan pemerintahan Jokowi sudah mulai pelan-pelan untuk meminimalisir itu melalui Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri. Tetapi sepertinya ada misteri yang Pak Nadiem sendiri tidak sanggup untuk membendung atau meminimalisir, bahkan mengeliminir atau menghilangkan dari sistem pendidikan Indonesia yang sudah jelas terpolitisasi dan akhirnya tujuannya itu menjadi abu-abu, ya. Yang terpenting adalah apa yang mereka dapatkan, bukan apa yang masyarakat Indonesia gapai. Nah, ini saya sangat setuju. Bahkan kalau mohon maaf kalau pementerinya itu Pak Prof. Vincent Gaspers, maka saya melihat bahwa akan ada revolusi besar dalam dunia pendidikan, tatanan pendidikan di Indonesia. Akan ada kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya kalau setiap kali asesmen lapangan oleh Ban PT itu saya sangat kuat untuk menahan diri sebenarnya. Tetapi saya ingin mau memberontak untuk mau coba meruntuhkan argumentasi atau juga persepsi-persepsi para elit pendidikan Indonesia yang seolah-olah mau membangun Indonesia dalam dunia pendidikan, tetapi menyimpan banyak kepentingan, banyak interese yang justru membuat pendidikan Indonesia itu tertahan atau kalaupun maju sangat tertati-tati. Nah, ini yang sangat-sangat kita sesali, ya. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Prof. Gasper, salah satu motivator saya secara pribadi, inspirator, ya. Saya juga sangat terinspirasi dengan Bapak Ketua Yayasan yang juga menghendaki pendidikan itu memang seperti itu. Jadi based on field, dari lapangan, dari pasar kerja, dari dunia kerja, kita coba menatanya dalam bentuk satu sistem atau satu manajemen yang tertata baik, yang tersistematisir. Itu saya mengikuti sudah setahun lebih bersama dengan Pak Ketua Yayasan. Itu sangat bagus. Tetapi semua ini akhirnya kita tidak mampu untuk keluar
dari box ke keterkungkungan atau penjara pendidikan kita, karena memang kebijakan ya, government policy, kebijakan pemerintah itu yang membuat kita akhirnya secara nasional, secara negara, secara struktural kita tidak bisa keluar dari situ. Hanya bisa adalah kita bergerak secara individu atau kelompok-kelompok privat untuk kita bisa keluar dari satu kungkungan sistem pendidikan yang membuat kita lamban untuk maju. Baik, itu kalimat awal dari saya karena memang saya harus katakan itu. Saya senang dengan webinar hari ini dan materi saya revolusi industri 4.0 dan pendidikan hari ini. Banyak sekali yang terkait dengan revolusi industri 4.0 itu sudah dipaparkan, sudah sekian kali saya ikuti seminar bersama Pak Prof. Vincent Gaspers, dan itu saya kira ya Indonesia hari ini sudah, masyarakatnya sudah sangat paham itu. Tinggal bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan di dalam kehidupan bertata negara maupun bermasyarakat, dan juga tentunya berindividu sehingga bisa berkembang dan keluar dari ya penjara-penjara yang membuat kita tidak maju. Pertama, pengantar, revolusi industri 4.0 telah booming dalam berbagai ruang kehidupan manusia. Dan salah satu ruang yang dimasuki revolusi industri 4.0 adalah pendidikan. Dan ini sangat penting, ya, sangat penting bagi kita, bagi manusia, agar masyarakat Indonesia atau pencinta pendidikan tidak salah paham terhadap karakteristik dan gerak laju revolusi industri 4.0. Ya, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana revolusi industri 4.0 mendorong lahirnya revolusi pendidikan 4.0. Jadi dalam skop global itu ada revolusi industri 4.0. Tentunya dalam skala-skala, dalam parsialisasi di sektor-sektor seperti pendidikan, kita juga harus ada revolusi pendidikan 4.0. Demikian juga nanti ada revolusi industri 5.0, maka harus ada revolusi pendidikan 5.0. Ya, kita masuk pada poin berikut B, revolusi industri 4.0 mendorong lahirnya revolusi pendidikan 4.0. Ya, revolusi industri 4.0 diharapkan terus mengubah paradigma perguruan tinggi dan juga institusi-institusi pendidikan yang lainnya akan pendidikan, wajah pendidikan hari ini. Dengan kata lain, bahwa pendidikan hari ini harus didandani secara utuh dengan balutan busana revolusi industri 4.0, dan sederhananya bahwa ada revolusi industri 4.0, maka mestinya ada juga revolusi pendidikan 4.0, terutama di negara kita tercinta Indonesia. Dalam dimensi pendidikan tinggi misalnya, revolusi yang dilakukan bukan hanya sekedar cara mengajar dosen atau cara belajar mahasiswa, tapi lebih jauh dari itu adalah revolusi paradigma, cara pandang dosen dan mahasiswa terhadap konsep pendidikan hari ini. Karena dengan itu maka akan berdampak pada adaptasi dan pembaharuan pada hampir semua komponen pendidikan, seperti konstruksi kurikulum yang masih sangat-sangat administratif di Indonesia, peningkatan kompetensi dan keterampilan pengajar, serta meleburnya teknologi informasi secara masif ke dalam seluruh proses pembelajaran. Ini yang sangat penting. Hanya negara itu dia harus pro ke sini. Jadi sangat penting kurikulum yang benar-benar berbasis pada pasar kerja, berbasis pada apa yang dialami masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita bergerak sesuai dengan apa yang ada di pasar kerja, pasar industri, dunia kerja. Lalu kita masuk untuk coba membuatnya itu dalam satu sistem, dalam satu manajemen yang benar-benar mantap. Nah, ini baru betul-betul kalau kita mau keluar dari box pendidikan yang konservatif.
yang dulu. Yang poin yang berikut adalah pengembangan kurikulum revolusi pendidikan 4.0. Pengembangan kurikulum revolusi pendidikan 4.0 harus mengelaborasi kemampuan peserta didik dalam dimensi pedagogi, kecakapan hidup, serta berpikir kritis dan kreatif, dan juga tadi Pak Prof sudah sampaikan ada yang lebih jauh dari itu ya. Jadi tidak hanya tergantung pada pengetahuan pedagogi, tetapi harus keluar daripada pengetahuan yang tersistem itu, yaitu pada kemandirian kita untuk bisa mengaplikasikan seluruh kemampuan untuk membangun kehidupan kita. Nah, ini yang sangat-sangat harus ditegakkan, harus dihidupkan. Mempromosikan life skill, ya, hard skill, soft skill, termasuk invisible skills. Jadi ada banyak juga skills yang tidak kelihatan, yang juga kurang distimulasi untuk bisa dikembangkan dalam diri setiap peserta didik, misalnya. Nah, ini sebenarnya harus menjadi tugas selain bahwa ada government policy, tapi juga para pengajar sekalian, supaya kita bisa mendorong, menstimulus agar invisible skills itu bisa dikembangkan di institusi-institusi pendidikan, di unit-unit pendidikan kita. Di sini, kurikulum harus mampu mengarahkan dan membentuk peserta didik untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0, bahkan 5.0, dengan penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan matematika, STEM. Jadi memang kita yang non-eksata itu juga harus jadi manusia-manusia atau learners yang non-eksat itu tetap harus bisa punya sense atau punya passion terhadap STEM ini. Karena STEM ini membantu untuk kita bisa mengkolaborasikan kemampuan diri kita untuk agar bisa berkembang lebih cepat. Karena kalau kita hanya non eksat saja yang kita kembangkan, itu membuat kita tertati-tati karena lebih banyak tidak membuat kita itu tertantang. Tetapi ketika STEM setiap peserta didik, maka akan menjadi sesuatu yang paripurna, kemampuan yang sangat komplit di dalamnya. Reorientasi kurikulum yang mengacu pada pembelajaran berbasis TIK, misalnya ya, teknologi informasi, komputer, Internet of Things, Big Data, dan komputerisasi, serta kewirausahaan dan magang mesti menjadi kurikulum wajib untuk menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek literasi pendidikan hari ini, literasi teknologi, dan literasi hidup hari ini. Jadi semua itu akan bermuara pada hidup kita hari ini. Tantangan yang kita harus hadapi hari ini. Kehidupan yang harus kita hidupi hari ini. Ya, next, Pak Moderator. Ya, kita masuk pada bagian yang berikut adalah kompetensi pengajar pada revolusi pendidikan 4.0. Jadi setelah kita lihat tadi, maka kita masuk pada ini peran Bapak Ibu guru atau dosen. Kita ada di domain di sini, kita ada di area sini. Kompetensi pengajar pada revolusi industri, revolusi pendidikan 4.0. Ya, untuk memastikan kurikulum yang disesuaikan dan diterapkan secara optimal, maka kompetensi yang harus dimiliki pengajar pada era revolusi pendidikan 4.0 ini ada beberapa. Pertama adalah kompetensi pendidikan. Ya, kompetensi pendidikan itu sendiri. Jadi bidang ilmu yang kita miliki itu harus benar-benar matang. Ya, kita tidak perlu katakan sangat superior atau tinggi, karena kemampuan setiap individu guru atau dosen beda-beda. Tetapi kita harus sampai pada tingkat matang. Artinya mampu kita transfer ke peserta didik, mampu kita sharingkan ke masyarakat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kompetensi pendidikan yang matang dalam bidang ilmu kita.
Yang kedua adalah kompetensi teknologi. Jadi tidak hanya bidang ilmu yang kita matangkan, tapi teknologi. Karena untuk mencapai dunia hari ini, tidak bisa gagal teknologi. Nah, ini sangat penting. Yang berikut adalah kompetensi dalam aspek link, konektivitas, jaringan. Kita harus membangun konektivitas yang banyak dengan semua orang, dengan para pakar, sehingga kita bisa banyak mengalami pengembangan diri kita sendiri dalam aspek misalnya pendidikan dan non-pendidikan. Yang keempat adalah kompetensi dalam strategi masa depan. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi dia mendorong kita sendiri sebagai pengajar punya cahaya akan masa depan yang baik. Lalu ini kita bisa tularkan, kita bisa sharingkan juga ke peserta didik kita. Sehingga meskipun misalnya mereka baru di level SMA atau SMP, mereka sudah punya satu target akan masa depan yang lebih baik. Bisa jadi dia seperti Prof tadi katakan, rumah makan Sukarame yang sangat diminati oleh para investor atau pejabat-pejabat di NTT, itu di samping Hotel Timore itu ternyata SMP saya juga baru tahu dari Pak Prof Vincent ini. Dan orangnya bertato dan sangat tidak, kita pikir bukan pemilik, tetapi dialah yang pemilik resto terbesar itu. Jadi ini satu hal yang menggugah kita bahwa butuh ada seperti Pak Prof kata, mimpi akan satu masa depan yang lebih baik, bukan yang sekarang. Jadi masa depan yang lebih baik itu bukan berarti puluhan tahun, tapi bisa jadi besok kita sudah berubah. 5 hari lagi kita sudah berubah. Nah, butuh ada target untuk menggapai ini masa depan atau apa yang kita impikan. Yang berikut adalah selain kompetensi tersebut, pengajar juga perlu memiliki keterampilan cara kerja teknologi kolaboratif, ya, cara kerja teknologi kolaboratif dalam pembelajaran atau transfer pengetahuan. Karena banyak pengajar dia sebenarnya bagus dalam mentransfer pengetahuan atau juga skill-skill yang dimiliki kepada peserta didik, tetapi sulitnya di teknologi. Maka butuh ada keakraban dengan teknologi hari ini yang berkembang terus-menerus, yang terus mutakhir, supaya kita juga tidak ketinggalan. Apalagi kalau ketinggalan dari kecakapan teknologi yang ditampilkan oleh para peserta didik sendiri. Nah, kita tidak boleh kalah seperti itu. Ya, yang berikut adalah bagian E, pendekatan pembelajaran pada revolusi pendidikan 4.0. Ya, menuju revolusi pendidikan 4.0, pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan pada institusi-institusi pendidikan atau unit-unit pendidikan mesti bercirikan beberapa aspek ini. Ini juga Pak Prof sudah banyak mengajarkan waktu kami awal-awalnya ikut seminar dengan beliau. Jadi itu pembelajaran harus berpusat pada siswa. Student centered learning. Nah, ini yang sangat penting. Jangan tetap pada guru atau pada dosen. Biarkan siswa yang banyak menggali pengetahuan. Setelah itu, ketika dia mengalami kesulitan, baru guru punya peran ada di situ untuk bisa membantu keluar dari kesulitan itu. Jangan seluruhnya dari guru atau dosen. Nah, ini akhirnya menjadi teacher center learning. Nah, ini tidak bagus untuk masuk pada revolusi industri 4.0 bahkan 5.0. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif. Jadi tidak boleh hanya ada pembelajaran yang ya satu rumpun selesai di situ yang sangat-sangat terorganisir, tetapi justru tidak bisa ada nilai-nilai titik-titik kolaborasi di situ. Jadi hanya pembelajaran tentang tema A, dia hanya full tema itu. Lalu tidak bisa dijabarkan dengan tema yang lain. Nah, ini nanti peserta didik juga dia hanya akan tahu pada tema yang itu. Dia tidak tahu ternyata tema itu bisa disandingkan dengan yang bagian ini dan bagian itu dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pembelajaran kolaboratif. Dan juga tentunya semua komponen itu harus turut membantu untuk pembelajaran itu sukses. Jadi ada kolaborasi antara sekian
banyak komponen yang ada di dalam, sehingga ini bisa mencapai suatu sukses besar dalam transfer pendidikan. Lalu yang berikut blended learning itu sekarang lagi dijalankan, jadi ada pembelajaran dengan beberapa pendekatan, bisa e-learning ya, bisa online, bisa daring, bisa tatap muka, atau sesekali dengan misalnya sharing pengalaman. Nah ini harus ada di dalam revolusi sekarang ini. Lalu pembelajaran yang terintegrasi dengan masyarakat. Jadi tidak lagi kita melihat kita ada di menara gading tersendiri, pendidikan tersendiri, lalu masyarakat itu menjadi pihak yang terpisah dari kita. Itu nanti akan sulit ketika kita turun, berada bersama masyarakat, bingung. Kok mau bagaimana nih? Misalnya saya kuliah di program studi ilmu hukum. Nah, karena tidak senang di atas menara gadingnya ilmu hukum, dia tidak masuk pada menyentuh dengan apa yang terintegrasi dengan masyarakat, maka dia bingung mau buat apa hukum ini dengan masyarakat atau dengan kehidupan saya. Nah, akhirnya larinya hanya di beberapa aspek, misalnya jadi pengacara, lawyer, jadi ya kuasa hukum, jadi orang yang bergerak di dalam bidang hukum saja, tidak keluar dari situ. Bahkan tidak bisa out of the box. Nah, yang berikut adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan pasar kerja. Nah, ini sangat penting. Jadi dulu ya lain, sekarang harus pasar kerja yang kita dahulukan. Bila perlu, ada dari pasar kerja ini kita bawa masuk kepada pendidikan. Nah, ini butuh revolusi. Karena kalau kita ikut sistem kita yang ada ini, tidak bisa. Oh, tunggu dikaji dulu. Dikaji lebih dalam dulu, lalu dilahirkan itu menteri sudah ganti. Pas mau aplikasikan menteri sudah ganti, akhirnya apa? Mubasir lagi. Nah, terlalu lama di prosedur daripada itu. Lalu yang terakhir, yang berikut lagi adalah pembelajaran yang berbasis pada minat dan suasana hati. Model itu juga penting. Interest dan model itu sangat penting. Jadi kita bukan paksakan anak itu tidak bisa. You harus bisa ini ya. You harus seperti Pak Prof tadi di akhir itu. You harus bisa panjat pohon. Tidak bisa. Tentunya gajah tidak bisa panjat pohon. Nah, you harus bisa berenang lebih lincah dari ikan. Ya tidak bisa. Jangankan ajar ikan untuk berenang. Seperti itu misalnya. Jadi biarkan kita berada pada peserta didik. Itu dia benar-benar sesuai minat dan juga suasana hatinya. Jadi itu akan membuat melahirkan pendidikan yang ya bebas, yang membuat orang itu akan mencintai kebebasan pilihan bebasnya dia itu. Jadi berbasis pada pilihan bebas peserta didik yang membuat dia akan terus mencintai pilihan bebasnya dia itu. Nah, ini yang harus kita garap juga. Selanjutnya ada beberapa pendekatan pembelajaran. Kita bisa bandingkan FISC 2017 yang bisa dijadikan acuan bagi institusi-institusi pendidikan. Yaitu yang pertama adalah pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Metode e-learning menawarkan peluang besar untuk pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Nah, ini yang sekarang ini di Indonesia juga masih pro kontra oleh elit-elit pendidikan. Jadi karena mereka lihat nanti lahan-lahan untuk mereka berkiprah itu semakin berkurang. Nah, ini yang saya juga rasa aneh. Harusnya para elit pendidikan ini, jadi teman-teman semua, bahwa kita tidak hanya ada elit politik, tapi ada elit pendidikan di Indonesia ini dan di dunia. Ada elit ekonomi. Jadi ada elit bisnis. Nah, elit pendidikan yang saya soroti pada kesempatan ini yang banyak membuat langkah-langkah pendidikan itu tertati-tati, tidak bisa cepat, tidak bisa seperti pesawat jet. Karena apa? Mereka takut kehilangan kiprah mereka. Padahal kan kiprah kita ini kita bisa membuat apa saja yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat dan membuat kiprah kita itu bermanfaat, betul-betul punya nilai. Tetapi yang terjadi adalah pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, masih ada elit-elit pendidikan tertentu yang membuat ini menjadi kontroversi.
Tetapi sekarang kita sudah mulai, ya kita sudah mulai. Pak Nadiem sangat-sangat pro dengan ini dan kita sudah mulai. Contohnya sekarang ini, ya mungkin Pak Prof memberi seminar dari ya di restoran, di hotel tertentu, di tempat rekreasi. Saya juga misalnya dari rumah. Berarti karena ada kendala, saya sebenarnya ingin dari pantai misalnya. Kan bisa, kita bisa kapanpun ya. Lalu bisa juga jam 9 malam. Bisa juga kalau sepakat untuk para orang-orang yang kerja, dia mau mungkin perkuliahannya, pembelajaran dimulai pada jam 11 malam. Oh, tidak masalah. Karena itulah yang kita mau maju. Jadi yang pentingnya bahwa kita semua dengan spirit yang sama untuk bisa maju dan tidak terikat. Ya, tidak terlalu terikat pada hal-hal yang membuat kita sulit berkembang. Jadi ini yang kita terus mengusulkan juga supaya harus tetap dijalankan, pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Ya. Yang kedua adalah belajar akan menjadi dipersonalisasi untuk siswa atau mahasiswa secara individu. Ya. Jadi dari pembelajaran yang bersumber dari guru misalnya atau sentralistik pada pengajar. Nah, kita coba untuk personalisasikan ke student sendiri. Jadi, dia secara individu itu sudah sangat mandiri. Sehingga akan mendorong ketika dia mengalami suatu hal yang di luar daripada bimbingan pengajarnya, dia sudah terbiasa. Dan itu sangat-sangat bermanfaat di situ. Yang berikut adalah students memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka ingin belajar. Ini tadi saya sudah jelaskan. Berikut lagi, student akan lebih banyak terpapar pembelajaran berbasis dunia hari ini. Pasar kerja, industri, factory. Nah, ini yang sangat-sangat membantu mereka. Jadi tidak pada teori melulu, harus pada pasar kerja, industri, factory, dan lain-lain. Yang berikut, student akan terpapar lebih banyak langsung belajar melalui pengalaman lapangan, seperti magang, proyek pendampingan, dan proyek-proyek kolaboratif lainnya. Tadi Pak Pro sudah tampilkan mahasiswa kita, David Detan, dan itu sangat-sangat menginspirasi semua, sangat bagus. Jadi ini dalam oleh bimbingan Pro dan tentunya ayahnya sendiri, ini membuat akhirnya beliau benar-benar mandiri di usia beliau yang masih sangat muda. Nah, ini sesuatu yang sangat besar. Jadi dari pengalaman sudah menjadi guru-guru yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya sudah bisa dalam tanda petik ya Profesor David Detan dalam bidang yang dia geluti sekarang ini. Seperti itu. Yang berikut adalah student banyak diarahkan untuk mempelajari interpretasi data dan penerapannya, yakni dari pengetahuan teoritis ke angka dan menggunakan keterampilan penalaran mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika dan tren dari kumpulan data yang diberikan. Ini kita juga ikuti sudah beberapa bulan kemarin oleh Pak Prof. Vincent. Jadi ini kan memang tidak semua pada passion ini. Saya sendiri juga waktu itu sulit sekali. Tapi kalau kita mau maju, kita harus bisa. Itu tantangan yang kita harus bisa masuk ke situ. Makanya saya juga ikuti. Meskipun banyak juga yang ya missing dari jangkauan saya. Tetapi inilah kalau kita mau keluar dari keterkungkungan kita akan keterbatasan yang kita miliki, ya salah satunya ini interpretasi data. Jadi informasi dan teknologi sampai pada digitalisasi, semua ini kita harus bisa masuk. Kalau tidak, maka kita akan kesulitan. Logika yang kita bangun tidak sesuai dengan logika dunia teknologi informasi hari ini. Ya. Yang berikut adalah student akan dinilai secara berbeda, sehingga platform konvensional untuk menilai student menjadi tidak relevan lagi. Nah, ini kita harapkan supaya elit-elit pendidikan juga jangan memblokade yang ini. Jadi platform penilaian itu tidak, kita harus bisa menilai, membuat penilaian itu harus secara berbeda, secara dunia hari ini. Tidak bisa kita nilai seperti dulu lagi, periksa satu-satu kata-kata, huruf, dan sebagainya.
lalu kasih nilai. Kita harus melihat juga kemampuan yang lebih besar yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Sehingga penilaiannya menjadi penilaian yang holistik, komprehensif, bahkan penilaian yang lebih kolaboratif. Yang berikut adalah students akan menjadi lebih mandiri dalam seluruh proses belajar, sehingga pengajar atau guru atau dosen mengambil peran baru sebagai fasilitator. Nah, ini sangat didorong dari dulu dan kami sendiri banyak didorong oleh Pak Prof. Vincent supaya kita betul-betul ini yang kita harus hidupi sebagai pengajar, baik sebagai guru ataupun juga sebagai dosen dan juga sebagai ya pelaku-pelaku dalam bidang pendidikan, ya misalnya di lembaga-lembaga kursus. Nah ini juga yang perlu kita jalankan atau di lembaga pusat-pusat pelatihan itu penting seperti ini bahwa trainernya, instruktur atau tutornya itu dia harus berperan sebagai fasilitator, jangan dia sebagai yang utama di situ. Ya. Baik, yang terakhir adalah rekomendasi terhadap suksesnya revolusi pendidikan 4.0. Kita bicara banyak tentang revolusi pendidikan, revolusi industri, revolusi pendidikan. Tetapi ini juga rekomendasi penting yang perlu dibangun, yang perlu kita bisa lihat bersama. Saya tidak meletakkan pertama adalah mental system, karena memang mental system sudah banyak tertata dari kecil di rumah, ya oleh orang tua, keluarga dan sebagainya. Tetapi bahwa thinking system, sistem berpikir, human thinking system ini, sistem berpikir ini yang sangat penting. Ya, sistem berpikir ini yang sangat penting. Ya, ini ketika saya dari dulu saya juga saya punya persepsi seperti ini, dan waktu mengikuti seminar bersama Prof. Vincent, ternyata beliau tekankan ini, sistem berpikir ini, ya, sistem thinking ini sangat penting untuk kita bisa mensukseskan revolusi pendidikan 4.0 ini, ya. Jadi sistem berpikir kita ini, baik masyarakat, pembelajar, ya peserta didik maupun educators, kita harus benar-benar harus bisa punya sistem berpikir yang mengacu pada 4.0. Jadi tidak ada yang bisa menghindari revolusi pendidikan 4.0. Maka perlu mempersiapkan diri yang memadai, sumber daya yang kuat untuk beradaptasi dan mampu untuk bersaing dalam skala global. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah cara untuk menyeimbangkan pengembangan industri revolution 4.0. Jadi itu yang kita tidak bisa mengeluh bahwa misalnya guru-guru di desa dan sebagainya tidak bisa mengeluh bahwa aduh sekarang kok makin maju sementara kita ini keterbatasan terlalu banyak. Ya, yang perlu adalah kita harus bisa menerima. Kita harus menerima dan beradaptasi. Itu yang paling penting, bahwa dunia dia terus berkembang. Dia tidak bisa tenang di tempat. Dia tidak bisa stop di satu titik. Dia terus berkembang. Maka kita juga harus bergerak. Kita harus bergerak. Bahkan diharuskan kalau mau sukses besar, revolusi, bukan evolusi. Ya, kalau evolusi ini kan bertahap. Dia bertahap terus, bertahap. Jangka panjang terus, jangka panjang. Tapi kalau revolusi, butuh cepat. Ya, cepat menanggapi, cepat bekerja, cepat mencapai sukses. Ya, dengan kata lain, revolusi pendidikan 4.0 merujuk pada pendidikan yang dapat membentuk kreativitas, inovativitas, dan kompetitivitas generasi hari ini. Dan hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi secara masif dalam seluruh proses pendidikan sehingga dapat menghasilkan output revolusi pendidikan 4.0 yang tentunya dapat beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Nah ini yang sangat kita harapkan, bahwa nanti ada generasi sekarang ini perlu ada output dari revolusi pendidikan 4.0. Dan sekarang sudah ada, misalnya ini salah satu yang tadi Pak Prof tampilkan, yaitu David Detan. Mungkin ada banyak di luar, ya Aldi Gaspars itu juga Pak Prof hadirkan, anak bungsu yang sangat luar biasa. Kita mengikuti beberapa kali seminar dan sangat ya outstanding, amazing.
sangat menginspirasi. Yang berikut lagi selesai atau Pak Moderator? Ya. Hal yang berikut yang membuat sukses besar revolusi pendidikan 4.0 adalah education policy. Jadi kebijakan pendidikan ini yang tadi saya sudah singgung di depan. Government side, National Education System. Jadi kita banyak-banyak bergerak untuk mau memajukan pendidikan di Indonesia, tapi kebijakan pendidikan lemah, maka ini yang membuat kita terblokade seluruhnya. Jadi perlu diberantas. Jadi kalau menteri yang kita rekomendasikan adalah seharusnya adalah menteri yang mampu memberantas ya proyek-proyek para elit pendidikan. Nah, ini tidak boleh. Pendidikan tidak bisa diproyekkan. Nah, ini menjadi penghambat besar dalam memajukan Indonesia dalam bidang pendidikan. Jadi karena semuanya diproyekkan, maka itu butuh satu proses panjang untuk sampai pada titik akhir. Mau ubah satu misalnya ke Merdeka Belajar saja butuh waktu begitu banyak. Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam proyek. Sudah masuk dalam proyek. Jadi ya omong jujur bahwa ada bagi-bagi rezeki kan semua ada di situ. Nah, ini sebenarnya menghambat. Karena orang mesti berpikir dapat berapa, yang manajernya dapat berapa, yang turun ke bawah dapat berapa. Kasihan, lama, ya. Dan karena menjadi proyek, maka sistem pendidikan Indonesia masih berpusat pada administrasi. Itu saya harus katakan, teman-teman. Nah, ini kita kemarin lihat dari beberapa kali asesmen lapangan akreditasi, ternyata para pakar kita, para asesor kita itu lebih menghendaki administrasinya. Padahal untuk mencapai satu misalnya untuk sampai pada output, ini kan lebih banyak itu kan kita harus actionnya pengajar ini yang harus lebih dicari. Apa saja yang diajarkan, apa saja yang dia inovasi apa yang diberikan kepada studentnya. Lalu sudah ada hasil tidak dalam evaluasi monitoring? Student sudah bisa ada hasil tidak? Itu justru itu yang tidak dicari. Elit pendidikan lebih lihat administrasinya mana. Nah, ini yang membuat kita sangat. Jadi kebijakan politik terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan ini sangat penting ya. Kita mengharapkan, makanya saya tadi katakan kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi kita seperti Pak Prof, seperti Pak Prof Vincent Gaspers, kita sudah maju jauh sekali. Nah, ini karena kasihannya Pak Nadiem sudah bagus, orang praktisi masuk ke dalam sistem, tetapi dia tidak bisa mampu memberantas praktek-praktek dalam tanda petik oleh elit pendidikan di dalam itu dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup berantas. Jadi semua tetap masih sistemnya seperti itu. Ya tunggu ya, kami lihat dulu, kami kaji dulu, terus kami tunggu laporan dari sana ya, laporan dari perguruan tinggi, sekolah-sekolah, supaya kita bisa lihat, lalu kita evaluasi. Nah, duduk lama. Mungkin orang sudah meninggal, baru satu putusan itu ada, satu kebijakan itu muncul. Nah, ini yang membuat kita lambat. Maka ini menjadi rekomendasi kita dan tetap akan diperjuangkan ketika kita berdialog dengan para pemangku kebijakan. Ya, ini pasti kita perjuangkan supaya mengurangi administrasi dalam pendidikan, birokrasi pendidikan yang berbelit, sehingga kita bisa cepat untuk tinggal landas kita yang tidak pernah kita tinggalkan ini. Belum jauh kita tinggalkan, kita harus tinggalkan jauh mungkin. Kita harus terbang bila perlu dengan pesawat jet bisa. Okay, I think that's all for my presentation of today's webinar. Thank you so much. God bless you all.